Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan kami untuk menyampaikan orasi demokrasi tentang pemilu 2024. Saudara-saudara, demokrasi telah menjadi sebuah lambang tanah air kita, di mana etika dan hukum serta kedewasaan telah menjadi karakter mengelola kebebasan suatu rakyat. Dalam dunia politik, rakyat dapat secara langsung memilih pemimpinnya dan menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara, baik melalui pers maupun unjuk rasa di depan umum. Demokrasi sendiri biasanya identik dengan pemilu. Seperti yang kita ketahui, sejauh ini pemilu Indonesia sudah berlangsung sebanyak 12 kali. Waktu tunggu pemilihan umum dan yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024 harus dimanfaatkan untuk merefleksikan sekaligus melakukan perbaikan sistem demokrasi dan pemilihan di Indonesia. Nah, sehubungan dengan yang partner saya katakan tadi, hal tersebut berkaca pada pengalaman pemilu serentak tahun 2019 yang banyak memakan korban dari penyelenggara. Ada juga tahapan-tahapan yang kemungkinan saling beririsan nih antara tahapan pemilu dan juga tahapan pilkada. Dan juga ada pula beberapa aturan yang kemungkinan masih banyak perlu perbaikan. Sedangkan pada pelaksanaan pilkada tahun 2020 di masa pandemi COVID-19 harus menjadi pertimbangan dengan alasan pandemi yang tidak dapat dipastikan nih kapan akan berakhir. Untuk itu penting bagi kita semua untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi peraturan perundang-undangan. Nah, itu tuh sebagai payung hukum pada penyelenggaraan pemilu dan juga pilkada yang dilaksanakan pada tahun yang sama, yaitu di tahun 2024. Pemerintah dan DPR harus memanfaatkan momentum perbaikan ini untuk harmonisasi dan modernisasi pelembagaan sistem politik dengan melakukan beberapa langkah-langkah terobosan hukum. Beberapa alternatif yang dapat dipilih pemerintah dan DPR mulai dari melakukan kodifikasi sampai dengan Omnibus Law. Sejarah mencatat, Indonesia telah memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP untuk seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 1958 sampai dengan saat ini, dan beberapa kodifikasi lain seperti hukum perdata. Terbukanya keran pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Omnibus Law yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi alternatif menarik yang dapat diambil. Di luar dari itu, banyak tantangan-tantangan yang dihadapi dalam melahirkan pemilu yang berkualitas ini, seperti masalah teknis persiapan pemilu, masalah partisipasi pemilih, masalah transparansi dan tata kelola pemilu yang akuntabel, dan juga masalah kampanye. Kampanye yang dilakukan secara langsung maupun melalui media massa dan media sosial seringkali diwarnai oleh politik identitas. Hal tersebut selain berdampak buruk terhadap proses konsolidasi demokrasi Indonesia, juga berakibat pada polarisasi yang mengganggu integrasi bangsa Indonesia. Sekarang ini, publik sudah meneliti dan mengkritik mengenai sistem koalisi yang dilakukan demi memenuhi syarat presidensial threshold. Jika dilihat dari perolehan suara partai politik hasil pemilu 2019, selain PDIP, tidak ada partai yang mengantongi suara mutlak. Artinya, partai-partai tersebut harus berkoalisi untuk mengusung capres dan cawapres pada Pilpres 2024 nanti. Survei-survei yang marak dilakukan oleh lembaga survei telah menghasilkan nama-nama yang mempunyai elektabilitas tinggi, dianggap layak untuk dicalonkan dalam kontestasi Pilpres 2024 antara lain Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir. Menurut data, PDIP telah menjadi satu-satunya partai politik yang diprediksikan melampaui presidensial threshold, yakni mencapai 29,9%, dan disusul Partai Gerindra sebanyak 13%. Sehingga terkait pemenangan pemilu, partai bernambang kepala banteng itu memiliki strategi yang bertumpu pada kekuatan mesin partai, dengan melibatkan elemen petani, buruh, nelayan, mahasiswa, perempuan,
serta pemilih milenial. Sampai saat ini, prediksi kandidat yang diisukan akan maju mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah Puan Maharani, diikuti juga dengan Anies Baswedan sebagai usungan dari Partai Nasdem dan juga Demokrat. 2 tahun akan menjadi hitungan hari yang singkat. Tahun 2024 sudah semakin dekat dan semakin terasa jika dikaitkan dengan segala polemik pemilu yang ada. Jadi, sampai pada saatnya, mari kita gunakan segala informasi dan media yang ada dengan baik. Jangan anggap sepele. Pemilu ini ada untuk kemajuan bangsa dan negara, menjunjung Pancasila dan demokrasi. Mari kita gunakan hak pilih kita dengan bijak. Jangan golput. Golput.